Siapa yang tidak kenal dengan nama Bung Hatta? Ialah salah satu pahlawan proklamator dan founding father Indonesia. Dalam urusan diplomasi dan ekonomi, ia bukanlah sosok yang diragukan lagi. Tapi sudah tahukah kamu, dengan kisah hidupnya yang begitu sederhana? 5 kesederhanaan Bung Hatta, yang gak semua orang tahu. 1. Ia baru menikah di usia 43 tahun, setelah ia berhasil mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Mas kawinnya berupa buku. Konon, Bung Hatta pernah berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Hal ini ia buktikan sungguh-sungguh. Ia menikahi Rahmi Hatta pada tanggal 18 November tahun 1945, 3 bulan setelah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Mas kawinnya adalah buku berjudul, Alam Pikiran Yunani, karangannya sendiri. Buku inilah yang ia buat selama masa pembuangan di Banda Neira tahun 1930-an. 3 hari setelah pernikahan digelar, mereka tinggal di Yogyakarta. Dari pernikahan ini, ia dikaruniai 3 orang putri bernama Mutia Farida Hatta, Gemala Rabiah Hatta, dan Halida Nuria Hatta. 2. Selama masa pengasingan di Digul, ia menolak bekerja sama dengan penguasa setempat, walaupun diiming-imingi upah 3 kali lipat. Selama diasingkan ke Bovendigul, Bung Hatta membawa semua koleksi bukunya. Ia memang mengisi hari-harinya dengan membaca dan menulis. Namun, ia juga amat peduli pada para tahanan. Gaji yang ia dapatkan, selalu dibagi pada kawan-kawan yang kekurangan. Padahal gajinya hanya pukul 250 gulden saja. Kalau saja ia mau bekerja sama dengan penguasa, ia bisa mendapatkan pukul 750 gulden per bulan serta hidup lebih enak. Tapi, ia menolak. Bahkan uang dari Menteri Jajahan Colin pun ditolak mentah-mentah. Selain membaca buku, ia juga membuat kursus untuk para tahanan. 3. Pasca mengundurkan diri dari Wakil Presiden Indonesia, hidupnya sangat sederhana. Bahkan sempat tak mampu membayar rekening listrik. Setelah mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Rahmi mengakui kalau hidup keluarganya sangat sederhana bahkan kritis. Uang tabungannya bahkan tak cukup untuk membeli mesin jahit, yang diidam-idamkan karena kebijakan pengurangan nilai mata uang. Suatu saat, Hatta menerima rekening listrik yang jumlahnya cukup tinggi. Bagaimana saya bisa membayarnya dengan uang pensiun saya, kata Bung Hatta. Ia lalu meminta Gubernur Ali Sadikin lewat surat, agar uang pensiunnya dipotong untuk membayar tagihan listrik. Pada akhirnya, Pemprov DKI kemudian menanggung biaya listrik dan PAM Bung Hatta. 4. Setelah pensiun, ia mengisi harinya dengan menulis buku dan mengajar. Tapi, namanya tetap disegani dan dihormati orang-orang. Pasca pensiun dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Bung Hatta mendapatkan penghasilannya dari menulis buku dan mengajar. Meskipun kehidupannya cukup sulit, ia tak lupa membantu orang yang membutuhkan. Tak heran, banyak yang masih menghormatinya, meski tak ada jabatan dan harta. Tahun 1957, ia mendapat undangan dari pemerintah RRC, tepatnya dari Perdana Menteri Zhou Enlai. Setibanya di Cina, ternyata rakyat di sana menyambut dengan meriah, dan masih menganggapnya sebagai a great son of his country, meski tanpa jabatan. 5. Bung Hatta memimpikannya punya sepasang sepatu Bali, dan lama menyimpan iklannya. Hingga akhir hayatnya, ia tak sempat membelinya. Bung Hatta wafat pada tanggal 14 Maret tahun 1980 pada usia 77 tahun. Hingga masa terakhirnya, ia masih menyimpan guntingan iklan sepatu Bali yang sudah lama ia idam-idamkan. Ia memang bermimpi memiliki sepatu tersebut. Ini karena keuangan Bung Hatta yang belum memungkinkan untuk belanja sepasang sepatu itu. Itu dia 5 kesederhanaan Bung Hatta yang gak semua orang tahu. Beranikah kamu meneladani intelektualitasnya dari membaca, sikap kedermawanannya dari berbagi pada yang membutuhkan, dan hidup sederhana tanpa bermewah-mewah? Semoga semua, khususnya para pejabat negeri ini dapat mengilhaminya ya.